Silakan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, ya oleh karena kasih Tuhan kita masih ada kesempatan, ada waktu untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Kita pastikan kita beribadah kepada Allah yang hidup. Ada banyak orang beribadah saat ini, persoalannya apakah mereka beribadah kepada Allah yang hidup, ya, atau kepada ilah-ilah zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada minggu ini, minggu misi, ya berbicara keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, apakah ada orang-orang yang tidak dapat disebutkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah? Iya, mereka bukan anak-anak Allah. Karena yang diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ada kuasa ya yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 16 berbunyi demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi. Roh yang mana? Roh siapa? Roh itu bersaksi. Roh itu adalah roh Allah sendiri. Roh Kudus, roh Tuhan. Nah, roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh kita bersama dengan roh Allah. Roh Allah itu bersaksi. Ya, menyatakan diri bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh yang ada pada kita. Ya, yaitu roh Allah, roh Kudus. Yang kuasanya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Nah, ada orang yang di dalam dirinya tidak ada roh Allah, tidak ada roh Kudus. Manakala di dalam diri mereka tidak ada roh Allah atau roh kudus, maka mereka tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah. Nah, bagaimana mereka bisa dikatakan atau saudara dan saya dikatakan sebagai anak-anak Allah? Karena roh itu ada di dalam kita. Roh kudus itu, roh Allah itu. Kapan dia datang, kapan dia masuk, kapan dia berdiam, kapan dia tinggal. Sejak saudara dan saya percaya kepada Yesus. Jadi di dalam diri saudara ada roh Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, wow. Ya, di dalam diri saudara ada roh Allah loh. Saudara bukan orang sembarangan. Saudara adalah anak-anak Allah. Saya anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara pengen lihat anak-anak Allah? Lihat kiri kanan aja. Ya. Amin. Ada yang gak yakin saya lihat. Ada yang ragu-ragu, benarkah ada roh Allah di dalam diriku? Roh Allah ada. Dan roh itu yang bersaksi, yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, apa keuntungannya? Oke, kita anak-anak Allah. Orang lain bukan anak-anak Allah, tapi hidupnya sama saja. Bahkan kadang-kadang kita melihat orang yang gak percaya sama Tuhan jauh lebih bahagia, tanda kutip. Kok kayaknya lebih senang, kok kayaknya gak ada masalah, gak ada tantangan, gak ada penderitaan. Ya, senang-senang banget. Kok kita sebagai anak Allah tapi kita kok menderita ya, kok ada susah. Ya, menjadi anak-anak Allah tidak berarti kita lepas dari persoalan hidup. Oh, berarti kita gak ada masalah lagi. Tidak, beban pergumulan dalam hidup ini ada. Ya, nah kalau begitu apa keuntungan kita? Kalau kita statusnya menjadi anak-anak Allah, sementara orang lain tidak menjadi anak-anak Allah. Kalau sama saja, ya untuk apa kita harus berbeda, kita jadi anak-anak Allah. Tetapi ternyata tidak sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 8, yang pertama kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak Allah ini kita tidak lagi masuk dalam penghukuman.
Tuhan tidak akan murka kepada kita kemudian menghukum kita, membinasakan kita. Ya, membiarkan kita masuk ke jurang maut. Tidak. Kita tidak lagi masuk dalam penghukuman. Karena apa? Karena Roh itu memerdekakan kita dari hukuman itu. Membebaskan kita dari hukuman itu. Perhatikan di ayat pertama berkata begini, ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Upah dosa adalah maut. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa, dia bukan anak-anak Allah. Suatu ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak percaya yang hendak membunuhnya. Ya, waktu mereka berkata, orang Israel berkata, oh Abraham bapak kami. Tuhan bilang, Abraham saya kenal. Bapakmu siapa? Iblis bapakmu. Bapak pembohong dikatakan. Jadi dikatakan, oh berarti mereka adalah anak-anak iblis. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia dikuasai oleh kuasa kegelapan itu oleh iblis. Bapaknya adalah iblis. Maka apa yang dia lakukan, lihat saja perbuatan-perbuatan dari iblis. Pembunuhan, ya, perampokan, tipu, macam-macam kejahatan. Nah itu bagaimana mungkin kita berkata, oh dia anak Allah. Tapi kelakuannya seperti itu, nggak mungkin. Dia anak iblis. Dia anak-anak dalam kegelapan. Ya, memang manusia jatuh ke dalam dosa dan orang-orang yang ada di dalam dosa akan masuk dalam penghukuman. Ya, tetapi orang yang percaya Yesus, anak-anak Allah. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, orang yang percaya itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi tempatnya dalam kuasa kegelapan itu, tetapi menjadi tempat yang terang, menjadi anak-anak Allah. Dan dia dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan dari hukuman dosa, dari hukuman maut. Jadi kalau kita mati, gak usah takut, ya jangan ragu-ragu. Ya, apakah nanti saya masuk surga atau tidak? Ya, harus ada keyakinan karena anak-anak Allah tidak akan masuk neraka. Amin. Amin. Tidak akan masuk neraka. Tetapi bagaimana mereka yang statusnya bukan anak-anak Allah? Jelas orang yang tidak percaya akan binasa, akan masuk neraka, akan masuk dalam penghukuman. Tetapi orang percaya memperoleh hidup yang kekal, dibebaskan dari hukuman dosa itu. Di ayat 3 berkata begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ya, oke, kita mau melakukan hukum Tuhan secara daging. Oke, saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Saya mau melakukan yang benar. Pikiran saya mau benar. Perkataan saya mau benar. Perbuatan saya mau benar. Tetapi ternyata kedagingan kita, kemanusiaan kita tidak mampu melakukan kebenaran itu secara sempurna. Saudara mau berjuang dengan kekuatan saudara supaya saudara sempurna, nggak bisa. Ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging. Jadi kalau kita berkata, oke, saya mau lakukan ini karena hukum, karena peraturan. Oh, saya ke gereja karena aturan gereja, karena aturan agama. Kalau hanya sebatas mengikuti aturan saja, kita tidak akan mampu dibebaskan dari hukuman itu. Karena faktanya, ini faktanya saudara dan saya tidak mampu melakukan hukum itu secara sempurna. Kita berkata, oh Tuhan, hari ini saya mau menjaga diri saya kudus. Tiba-tiba ada penggoda. Gagal juga akhirnya. Tiba-tiba kita dipancing untuk marah juga kebablasan. Ada kesempatan untuk menipu, kita akhirnya menipu juga. Oh, ada kesempatan untuk berbohong, akhirnya kita berbohong juga. Jadi daging ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar merdeka? Ya, Roh Kudus menolong kita. Dan terlebih lagi dikatakan telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus. Ya, dia datang ke dunia menjadi daging, menjadi manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa.
karena dosa. Jadi dia tidak berdosa. Yesus tidak berdosa, tidak mengenal dosa. Tapi dikatakan apa? Ya, dikuasai dosa, dilimpahkannya dosa itu kepadanya. Ya, dikatakan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi daging kita ini yang membawa kita kepada maut. Perbuatan kita ya yang tidak sempurna ini harus dihukum. Jadi kita harus dihukum. Oh, kita mau berjuang dengan kekuatan kita. Berjuang dengan kedagingan kita. Enggak bisa, kita gagal. Terus bagaimana dong caranya? Satu pribadi datang ke dunia, yaitu Yesus. Ya, jadi yang seharusnya kita yang nanggung tadi segala hukuman itu, beban itu, dilimpahkannya kepada Yesus. Ya, jadi kita digantikan oleh Yesus. Karena memang tubuh ini, daging ini yang harus dihukum. Tetapi tubuh siapa? Daging siapa yang bisa ketika mengalami hukuman itu kemudian terbebas dari hukuman maut? Tidak bisa. Manusia nggak ada, hanya Yesus yang tak berdosa itu. Dilimpahkannya, diberikannya, ditumpahkan dosa itu kepadanya. Akhirnya Yesus menanggungnya di kayu salib itu. Saudara, kita bersyukur ya bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan kita. Walaupun kedagingan itu mau terus menggoda kita. Tetapi sesungguhnya ya Yesus yang sudah menanggung. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi memang harus di dalam daging hukuman itu. Ya, jadi misalnya begini, si A bersalah, harus si A dihukum. Tapi kalau si A itu dihukum, dia tidak akan mampu menghadapi hukuman itu, sangat mengerikan. Kemudian ada yang menggantikan si A tadi. Akhirnya si A itu bebas, merdeka. Siapa si A itu? Kita, saudara dan saya. Yang semestinya, ya, kedagingan kita ini yang penuh dengan kelemahan ini. Yang membawa kita harus dihukum. Tetapi karena Yesus menggantikannya, akhirnya kita tidak lagi mendapatkan hukuman. Anak-anak Allah tidak akan masuk dalam penghukuman. Di ayat 4 berkata begini. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali kita pegang pengajaran ini. Jangan ada di antara kita yang ragu-ragu bahwa kita yang percaya kepada Yesus, yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, apa untungnya? Untungnya adalah kita dibebaskan dari hukuman. Kita tidak akan masuk dalam penghukuman. Kita tidak akan dikuasai lagi oleh kedagingan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena kita yang percaya ini dan Roh Kudus ada di dalam kita, maka hidup kita hari lepas hari, ya menurut roh bukan daging lagi. Memang terjadi ya tiap-tiap hari, ya pergulatan terjadi antara keinginan roh dan keinginan daging. Tetapi percayalah, orang percaya di mana roh Allah ada pada dia, dia akan menang. Dia tidak akan dikalahkan oleh keinginan dagingnya. Di ayat 5 berkata begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, mau kita berteriak supaya dia bertobat, mau kita berjuang ya mengatakan supaya dia bertobat, kalau roh Allah tidak ada pada dia, dia tidak akan bisa mengalami perubahan itu. Karena kedagingannya begitu kuat. Maka perhatikan, pikirannya adalah pikiran daging saja. Keakuan saja, keangkuhan hidup, kesombongan itu yang menguasai dia. Ya, jadi jangan kaget kalau melihat orang, wah ini sudah bolak-balik ini, kena hukum tapi tetap aja melakukan kejahatan. Iya memang dia lakukan kejahatan itu karena roh Allah belum ada di dalam dirinya. Tetapi orang percaya karena roh Allah itu ada di dalam
diri orang percaya itu, maka roh itu akan menolong kita. Roh itu membantu kita, membantu saudara. Akhirnya pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang rohani. Yang kita pikirkan adalah pikiran-pikiran yang bersifat keabadian. Jadi kita tidak hanya berpikir, masa kini. Tetapi jauh ke depan kita berpikir. Ya ada apa yang akan terjadi? Saudara, apa artinya kalau orang tidak berpikir jauh ke depan? Satu contoh, ada orang yang bermasalah, bergumul, begitu berat. Karena dia tidak memikirkan jauh ke depan. Ya, dia menganggap bahwa lebih baik selesai saja hidup ini. Akhirnya bunuh diri. Dia tidak berpikir panjang. Ya, tetapi kalau roh Allah ada di dalam diri seseorang, dia tidak akan melakukan tindakan itu. Amin. Amin. Wah, bagaimana mungkin? Karena roh itu ya akan menolong kita. Roh itu akan membantu kita. Seberat apapun persoalan saudara, sebesar apapun pergumulan saudara. Ketika keinginan daging mulai menyeret kita untuk mau melakukan perbuatan yang tidak benar. Ya, mau mencoba menarik kita. Kita akhirnya sadar, tidak, saya tidak akan mau mengikuti keinginan daging ini. Saya mau mengikuti keinginan roh. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Kalau kita hanya mau memuaskan kedagingan kita. Kita mau misalnya makan enak saja. Pesta pora memuaskan tubuh kita saja. Lihat, itu akan membawa kita kepada maut. Di mana kita hanya memuaskan kedagingan kita. Kita tidak peduli tentang Tuhan. Kita tidak peduli tentang kebenaran. Kita tidak peduli tentang ibadah. Berarti kita sedang menuju maut. Tadi pagi saya gambarkan begini. Kita tahu kebenaran. Tetapi karena kedegilan hati kita, kita langgar itu. Kita tidak mau taat. Akhirnya celaka. Kita tahu ketika kita mengendarai kendaraan, ya ada lampu merah. Ya, ketika lampu merah yang kita lakukan apa? Ngebut atau berhenti? Ngebut atau berhenti? Seharusnya berhenti. Tetapi ada kalanya, enggak ada polisi. Enggak ada apa. Tancap saja. 1 kali bebas. Akhirnya terbiasa. 2 kali bebas. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Saya enggak jamin akan bebas terus. Bisa satu ketika kita pikir aman. Ternyata tidak aman. Pop! Selesai. Innanillahi wa innani roji'un. Perbuatan yang melanggar ada hukumannya. Ya. Kita ikuti keinginan daging. Ya, kita lakukan kemauannya kita. Ya, ketika kita marah kepada seseorang, kita lampiaskan kemarahan kita dengan cara kedagingan kita. Ya, itu akan membawa kita kepada kehancuran. Itu akan membawa kita kepada situasi yang mencelakakan diri kita. Tetapi kalau kita menghadapi dengan tenang, kemudian kita berdoa, memang ada masalah, tapi saya tidak mau meladeni kedagingan ini. Saya tidak mau menjadi orang yang egois. Saya mau berdoa, saya mau datang kepada Tuhan. Ketika kita mengikuti keinginan roh, maka firman Tuhan katakan apa? Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Akhirnya kita berkata begini, sudah. Satu contoh. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, ya, persoalan itu mau membawa kita, memancing kita untuk marah besar. Kemudian kita mau melakukan tindakan yang menurut kita benar, tetapi sebenarnya hanya mau melampiaskan kemarahan kita. Kalau kita bertindak dengan kemarahan kita, kemudian kita katakan musuh kita atau teman yang menjadi musuh itu, ya kita hancurkan hidupnya, akhirnya tambah panjang persoalan kita. Akhirnya berurusan dengan yang lain. Akhirnya kena pasal. Ya, orang yang tidak bisa mengendalikan diri akhirnya tabrak saja. Langgar saja aturan itu. Kemudian kena pasal. Kalau sudah kena pasal, sudah selesai. Menderita. Jadi kita harus hati-hati. Mengendalikan diri, jangan kena pasal. Jangan sampai kena pasal. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan jangan kena pasal.
Halo? Oh saudara lihat YouTube, itu ada berita, wih, dia menghina kita, menghina agama kita. Kita nggak bisa mengendalikan diri, kita balas, mulai kasih catatan, mulai menghina orang juga balas lagi. Kenapa pasal? Penghinaan agama. Cemarkan nama baik, dilaporkan, masuk deh. Coba kita nggak usah laden ya, biarin aja lu mau ngomong, mau tulis apa di media sosial, silakan. Saya mah tenang-tenang aja. Maka ada damai sejahtera, amin. Ini era, saya perlu sampaikan ini ya, media sosial ini luar biasa. Ya kadang-kadang kita juga bisa emosi ya, wah caci maki segala macam, bla 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 bla. Tetapi mengapa mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar, melakukan hal yang jahat? Karena roh Allah tidak ada pada mereka. Kalau roh Allah ada pada mereka, maka mereka akan mengikuti kehendak roh. Supaya jangan melakukan hal yang jahat, jangan mengatakan hal yang jahat. Tetapi lakukanlah yang baik, pikirkan yang baik, perkara-perkara yang baik, lakukan yang baik. Karena roh Allah ada pada kita, kita mengikuti keinginan roh itu. Maka roh itu memberi kita kehidupan, memberi damai sejahtera. Kalau kita mengikuti keinginan roh, bagaimana mungkin kita akan dihukum? Tidak. Tetapi kalau keinginan daging, karena keinginan daging bertolak dengan keinginan Allah, maka ketika keinginan daging itu kita puaskan, kita ladeni, kita kena hukum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan orang-orang yang dihukum. Tuhan tidak akan menghukum kita karena kita adalah anak-anak Allah. Karena hidup kita menurut roh, dipimpin oleh roh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Nah, hidup menurut roh bukan menurut daging. Ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau saudara, Bapak Ibu mengikuti kedagingan saja. Misalnya begini, ada seseorang, ya dia begitu sakit hati kepada orang lain karena memang diperlakukan secara tidak manusiawi, sangat-sangat sakit. Nah kemudian ya dikatakan kepada dia, kamu harus mengampuni dia. Tapi dia enggak, sorry, sampai mati aku enggak mau bicara sama dia. Sampai ketemu di tanah rara, di tanah merah, artinya di liang kubur. Saking marahnya gitu loh. Tapi di sini nggak pernah begitu ya, nggak ada ya. Dendamnya itu sekarat gitu ya, luar biasa. Halo, kalau kita mengikuti keinginan daging, kita akan berkata seperti itu. Nggak ada ampun, tiada maaf bagimu, selesai. Tetapi karena kita ada anak-anak Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh itu menginsapkan kita, menyadarkan kita bahwa tindakan kita untuk membenci dia, untuk dendam kepada dia, untuk sakit hati kepada dia terus menerus adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa mencelakakan diri kita. Roh Kudus ingatkan kita, akhirnya kita berkata, iya Tuhan, aku bersyukur dan aku tidak mau ya membenci dia, mendendam sama dia, saya mau mengampuni dia. Amin. Amin. Ada pengampunan, amin. Ya, karena Roh Kudus yang pimpin kita. Tapi orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara mau paksa, harus ampuni, dia tidak akan mau. Dia akan berkata, karena kau tidak alami, coba kau yang alami, kau akan melakukan seperti yang aku lakukan juga. Sadis loh, sakit loh. Karena kau nggak alami, enak saja kau bilang maaf, maaf, ampuni, ampuni. Kadang-kadang mulai marah. Kamu ini nasihat-nasihat apa lagi? Coba kalau kau yang alami. Halo, pernah mengalami seperti itu? Kemudian kita punya masalah. Kita bilang, aduh bebanku ini berat. Nah kemudian ada orang yang, ya dia percaya sama Tuhan. Kemudian dia kata, bebanmu biasa. Enak saja, karena kau nggak punya beban seperti ini. Dia kan nggak punya roh Allah di dalam dirinya, sehingga dia tidak paham itu. Karena kita ada roh Allah di dalam diri kita, kita paham memang betul berat. Tapi kan Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kita alami kan pencobaan biasa. Biasa atau luar biasa? Ayatnya itu.
Biasa atau luar biasa? Pencobaan-pencobaan, persoalan, pergumulan yang kita alami. Biasa atau luar biasa? Biasa kan Bapak Ibu, Saudara? Biasa kan? Amin. Coba lihat kiri kanan, ternyata bebanmu biasa. Gitu. Senyum-senyum, biasa bebanmu. Kalau ada yang rasanya keterlaluan kau, karena nggak tahu tadi. Ini loh dongkol ini loh. Kalau kita nggak dipenuhi roh Allah, kita berkata ini dunia berat, beban berat, persoalan berat, lebih baik mati saja. Tetapi karena ada roh Allah, kita bilang enggak, saya kuat. Ada roh Allah yang memberi kekuatan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa. Tuhan setia, Dia tidak membiarkan kita menghadapi atau menerima pencobaan itu melebihi daripada kekuatan kita. Jadi kalau saudara punya beban yang sangat-sangat besar, berarti saudara punya kekuatan yang sangat besar. Amin. Jadi bersyukur kalau beban kita berat. Karena kita punya kekuatan untuk menanggung itu. Ada amin? Coba lihat kiri kanan dan katakan, bersyukurlah bebanmu berat. Haleluya. Oh, nanti jangan ada setelah keluar, bersyukur gimana? Iya, uang kuliah aja belum bisa dibayar, ini bagaimana? Uang kos rumah aja belum, kos kontrak aja belum, motor mau dicabut, aduh. Gaji dipotong-potong lagi sama bos, nggak dikasih lagi. Apakah kita menghadapi situasi seperti itu? Karena misalnya gaji kita, ya dicicil. Ada loh orang karena dicicil langsung dia bawa parang cicil lagi. Selesai. Tapi anak-anak Tuhan tidak ya. Amin. Wah 3 bulan gak dikasih gajinya. Puji Tuhan. Haleluya amin. Ih gak ada aminnya. 3 bulan. Udah 3 bulan Pak. Tidak dikasih gaji. Tapi bersyukur Pak masih ada tabungan sedikit lagi. Tapi kalau boleh jangan sampai 4 bulan Pak. Bahaya. Kenapa? Ada kelewang di kamar. Kalau 4 bulan. Udahlah, nggak ada anak Tuhannya. Nggak boleh begitu. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Amin. Amin. Jangan seperti anak-anak muda itu loh. Gara-gara ditolak, cinta ditolak. Ada yang bilang, ada yang lanjutkan. Enggak. Dukun bertindak katanya. Masa anak Tuhan main dukun? Ingatkan kiri kanan siapa tahu pernah main dukun, katakan jangan main dukun. Jangan main dukun, itu keinginan daging kita. Kita diseret oleh kuasa kegelapan, tapi kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita berdoa, sebab ketika Tuhan izinkan persoalan pergumulan itu, dengan kekuatan daripada Tuhan kita bisa hadapi. Tetapi memang kalau kita andalkan kekuatan kita secara manusia, kedagingan ini begitu lemahnya kita. Jangan kaget. Ya kalau ada orang-orang yang tadinya begitu setia, kelihatannya setia beribadah, kelihatannya orang Kristen yang luar biasa. Tetapi ketika persoalan bertubi-tubi dihadapi ternyata dia tidak kuat. Berarti ada masalah di dalam dirinya. Berarti selama ini hanya seremoni saja ibadahnya. Tidak sungguh-sungguh imannya berakar. Tidak sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia lakukan hal yang tidak benar. Terlalu mudah dia meninggalkan Yesus. Tinggalkan agama Kristen. Ya, lakukan hal yang jahat. Di mana statusnya sebagai anak Tuhan? Tetapi saudara dikatakan kita bukan dikuasai oleh daging. Ya, hidup kita menurut roh bukan daging. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ya, kamu tidak hidup di dalam daging. Mengapa? Karena ada roh Allah di dalam diri kita. Ya, melainkan dalam roh. Ya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pastikan, jangan ragu-ragu. Kita orang percaya ada roh Allah di dalam diri kita, ada roh Kristus di dalam diri kita. Karena kita percaya kepada Yesus. Itu sebabnya, ketika saudara dan saya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah, ada waktunya Tuhan ingatkan. Kemudian kita sadar, iya ya, saya salah. Iya ya, saya berdosa. Ada seseorang bisa begitu emosi luar biasa. Tetapi kemudian
dia disadarkan oleh Roh Kudus. Kenapa lakukan itu? Iya ya, ampuni saya Tuhan. Ada pertobatan. Bukannya kita sempurna, kita nggak sempurna. Tapi roh itulah yang memimpin kita. Ada roh Kristus di dalam diri kita karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka belum percaya kepada Yesus. Mereka tidak dikuasai oleh roh Allah. Maka tindakannya adalah tindakan kedagingan. Perbuatan adalah perbuatan yang jahat. Sangat jahat. Bagaimana mungkin mereka tidak dihukum? Keadilan adalah keadilan, tetap keadilan. Pasti upah dosa itu adalah maut. Perbuatan jahat itu ada akibatnya. Jadi kalau roh Allah tidak ada di dalam diri seseorang, kecenderungannya adalah melakukan yang jahat. Alkitab berkata, ya dalam Kejadian pasal 6 itu, kecenderungan hati manusia semata-mata melakukan hal yang jahat. Mengapa? Karena sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi orang yang sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus di dalam dirinya, kemudian kita akhirnya dikuasai oleh roh itu, dipimpin oleh roh itu. Kita tahu, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dilakukan, mana yang tidak baik kita lakukan. Kita bisa membedakannya. Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan pikiran kita, ada pembaharuan perasaan kita. Semua dibaharui oleh Roh Allah. Karena kita lakukan yang benar. Berarti kita tidak akan dihukum. Anak-anak Allah tidak akan dihukum. Roh itu memberi kehidupan. Di ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ada orang berkata, udahlah sekali mati ya mati selesai. Nggak memikirkan kehidupan yang akan datang. Itu keliru. Bahaya. Filsafat hidup seperti itu bahaya. Pernah saya pegang filsafat hidup itu. Sehingga saya nggak perlu takut sama orang. Mau berantem mati udah selesai. Nggak ada pikiran apa-apa. Tapi setelah tahu, setelah kematian, nanti ada penghakiman. Wah ngeri kali. Bahaya. Ini apakah nanti akan masuk neraka atau tidak? Jadi kita berpikir kembali. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Karena roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kita yang melakukan kebenaran itu dipimpin oleh roh Allah. Dan diberikan akhirnya kehidupan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roh itu memberi kehidupan. Di ayat 13 berkata begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kamu akan mati. Hari-hari keinginan daging saja. Macam-macam. Manusia lama kita. Mau menipu, mau mencaci maki orang, mau membunuh, ya mau pesta pora, mabuk, berzina, lakukan semuanya bebas. Keinginan daging, hati-hati. Firman Tuhan berkata, ya, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Artinya begini, di mana pengakuanmu bahwa engkau adalah anak-anak Allah? Kehidupanmu seperti itu. Ya. Akan terjadi perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki status sebagai anak-anak Allah, terjadi perubahan hidup saudara. Pasti, saudara sudah alami, saya alami. Ya. Dulu kita cuek saja, mau ke gereja, mau enggak ada masalah. Ya mau pukul orang, mau hantam orang, mau mencaci maki orang, mau dendam gak ada masalah. Karena manusia lama. Tapi ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mulai diingatkan, pikiranmu gak baik, bertobat. Perkataanmu tidak baik, bertobat. Ya, perbuatanmu saat ini tidak baik, ubah. Nah karena terjadi perubahan dalam hidup kita, maka kita tidak lagi dihukum. Oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Karena kita mengalami pembaharuan hidup. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara nggak bisa kita langsung lepas, oh kalau begitu saya sudah sempurna, nggak ada lagi keinginan daging. Enggak, tiap-tiap hari keinginan daging ada. Tetapi dengan pertolongan roh Tuhan, Roh Kudus, roh Allah itu,
kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Artinya pasti terjadi perubahan di dalam hidup kita. Amin. Oh tadinya, orang itu jahat banget. Pasti terjadi perubahan. Lihat. Ada banyak contoh kasus di mana orang-orang yang tadinya hidupnya melakukan hal yang luar biasa jahatnya. Tapi tatkala berjumpa dengan Yesus, tatkala menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia tidak lagi dikuasai oleh daging, tapi dia dipimpin oleh Roh Allah. Saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh daging. Amin. Coba ingatkan kiri kanan dan katakan engkau tidak dikuasai daging. Tidak dikuasai daging. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Allah akan mengalami kebangkitan. Berkatnya luar biasa menjadi anak-anak Allah. Dan dikatakan dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi roh Allah itu ada di dalam diri kita, diam di dalam kamu. Roh Kudus itu ada di dalam kita, di dalam saudara, saya. Berarti kemanapun kita berada, Allah bersama dengan kita, Immanuel. Kemanapun kita berada, roh Allah ada pada kita, Roh Kudus itu. Dan Dia adalah roh penolong, roh penghibur yang memberi kekuatan kepada kita. Dia yang menolong kita. Ya, diam di dalam kamu. Ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Karena roh Allah itu ada di dalam diri kita. Maka nanti akan ada kebangkitan orang mati. Ya, maka nanti akan ada tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Jadi kita akan hidup kembali. Nah kemudian akan masuk surga. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak masuk neraka. Karena tubuh kemuliaan itu, ya, itu sempurna. Ya. Tubuh kemuliaan sama seperti tubuh Yesus waktu Dia dibangkitkan itu. Dan kita akan alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, ya, kita dapat berseru. Ya, Bapa, ya Abah, ya Bapa. Kita berseru kepada Bapa. Kepada Allah itu kita sebut Bapa. Ya Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya ini kita sebut Bapa. Menunjukkan ada hubungan yang intim, hubungan yang karib, hubungan yang mesra, ada kedekatan. Memang antara anak dan Bapa ada kedekatan. Kalau kebenaran firman Tuhan mengatakan kita menjadi anak-anak Allah, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi Allah kita nggak pernah jauh dari kita. Amin. Kalau saudara mengalami situasi-situasi sulit, jangan pikir saudara sendiri. Enggak, Bapa bersama dengan kita. Di ayat 15 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Mudah bagi kita mengerti ketika kita menyebut nama Bapa kita. Satu contoh misalnya begini kan. Waktu kita di kampung bersama-sama dengan Bapa kita. Ya begitu intim hubungan kita. Tetapi begitu kita merantau. Ya. Begitu kita merantau. Sekian lama. Kemudian ketika kita pulang dan ketemu Papa kita sebut Papa. Saya yakin rasanya beda. Ada satu kedekatan. Ada satu kenikmatan menyebut nama Bapa itu. Apalagi merangkul Bapa itu. Saya pernah mengalami hal itu. Waktu kecil merantau udah jauh dari orang tua. Hampir 6 tahun atau 7 tahun udah ketemu. Setelah ada waktu pulang. Panggil Papa. Itu rasanya mantap. Selama ini gak pernah sebut kepada orang lain Papa. Karena Papa kan hanya satu tuh. Nah ketika udah ketemu panggil Papa. Ada kedekatan. Bagaimana hubungan saudara dengan Allah? Bagaimana? Seharusnya kita dekat. Amin. Seharusnya kita begitu dekat. Ya. Dia bersama dengan kita. Dia Bapa yang baik seperti pujian tadi. Dia Bapa yang baik yang mengerti keadaan kita. Mengerti situasi yang kita alami. Dan kita hanya berseru ya Abah, ya Bapa. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Orang-orang yang roh Allah belum ada di dalam dirinya. Tidak akan berseru kepada Allah ya Abah, ya Bapa. Tidak.
Gak pernah orang yang belum percaya kepada Yesus berseru kepada Allah, ya Bapa tolong aku. Tidak. Hanya orang-orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa, datang kepada Allah dan berkata, Bapa, Bapa di surga. Ya Bapa berkati kami, ya Bapa tolong kami, ya Bapa lindungi kami, ya Bapa sembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Ya Bapa berkati kami hari ini. Anak-anak Tuhan memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Amin. Kerugian besar kalau kita abaikan hal ini. Oh kok kita jauh ya dari Allah ya. Padahal kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Yang ketiga, saudara, kita adalah ahli waris. Ini menarik. Yaitu orang-orang yang menikmati berkat-berkat Allah. Ya, gambarannya Bapa punya banyak harta. Dan kepada siapa akan diberikan harta itu? Kepada anaknya. Gak ada orang tua sudah capek bekerja, kumpul. Kemudian anaknya dibiarin, anakku biarin aja kau begitu. Gak ada. Ya, orang tua yang kita ini gak terlalu baik ya. Masih mengerti memberi yang baik buat anak. Apalagi Allah, Bapa kita yang baik. Jauh mengerti memberi yang terbaik, yang sangat baik dalam hidup kita. Ada warisan yang akan diberikan kepada kita. Kita adalah ahli waris. Di ayat 17 berkata begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji Allah? Allah berjanji kepada kita anak-anaknya yang percaya bahwa kita dipelihara, dijaga, dilindungi. Dia berjalan di depan, dia berjalan di belakang, kiri kanan dia ada, dilingkupi kita, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu janji Allah. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ahli warisnya. Wow. Jadi hidup ini kita harus bergairah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada janji-janji Allah yang akan digenapi dalam hidup kita. Ya, kita akan menerimanya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu indahnya kehidupan kita menjadi anak-anak Allah. Kita disayang seperti pujian tadi. Tadi pagi saya katakan ada orang di sini menangis anak kecil, ada anak kecil menangis di sini. Ya di sini nggak ada papanya, dibiarin aja orang-orang dibiarin saja nangis menangis. Karena di sini punya papa. Papanya nggak tinggal diam, dia langsung datang dan dia rangkul anak itu, digendong kemudian ya dibelai. Akhirnya anak itu tenang di pangkuan papanya. Dia tenang, dia damai. Tetapi yang tidak dirangkul oleh papanya, yang dibiarkan, yang belum datang kepada Tuhan, itu gambarannya adalah mereka akan terus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi kita ada di dalam dekapan Bapa. Tetapi bagaimana hati Bapa, hati Allah kepada orang-orang yang belum datang kepadanya? Kebenaran firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak menghendaki mereka mati di dalam kefasikan mereka. Allah mau juga mengasihi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting bagi kita berbicara tentang misi. Bagaimana dengan mereka yang bukan anak-anak Allah, yang belum dikatakan sebagai anak-anak Allah. Mereka yang belum memiliki roh Kristus. Ya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi Tuhan mau supaya mereka juga jadi milik Tuhan. Tuhan datang juga untuk mereka, datang mencari dan menyelamatkan mereka. Mereka masih ada dalam penghukuman. Jadi masih ada kesempatan untuk merampas mereka dari jalan yang menuju neraka itu. Mereka belum berseru kepada Bapa. Ya, kepada Allah dengan sebutan Bapa belum begitu jauh, gak ada kemesraan. Tetapi Tuhan mau supaya mereka pun akhirnya berseru. Sebab setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Mereka belum menikmati berkat-berkat Allah. Tetapi Allah mau supaya mereka pada akhirnya menikmati berkat-berkat Allah. Oleh sebab itu, mari kita peduli kepada mereka. Kita berdoa untuk mereka yang terhilang, yang tersesat itu. Yang belum memiliki status sebagai anak-anak Allah. Kita mengasihi mereka. Kita menyaksikan kasih Kristus kepada mereka. Kita mau beritakan Kristus kepada mereka.
Dan perhatikan, mereka adalah objek kasih Allah. Itu sebabnya ada tugas kita untuk pergi. Tuhan katakan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, 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 menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi, terus pergi. Anak-anak Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan buah, mencari domba yang hilang. Mari kita bangkit berdiri.